Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, kita lanjutkan situ duror. Kita masuk ke poin yaitu simamul aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitabi was sunnah. Bahwa tali kendali keamanan dari kekafiran dan kekalahan itu dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena ya akhwal Islam, umat Islam apabila berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti Allah akan berikan kepada mereka kejayaan. Tapi ketika umat Islam berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan berikan kepada mereka kehinaan. Maka kalau kita ingin diberikan oleh Allah, ya seperti halnya yang Allah berikan kepada salafus saleh di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saat itu Islam Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena mereka selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun di zaman sekarang umat Islam jumlahnya banyak, Pak. Ya, mayoritas. Tapi kenapa kemudian kita lihat umat Islam lemah, di mana-mana diinjak dan yang lainnya? Jawabnya satu, karena mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan kata beliau, membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sekelompok orang-orang ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kekafiran. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat setelahnya, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan kafir, wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Wa antum tutla di sini fi'il mudhari' il majhul, yang mempunyai makna lil istimrar, terus menerus. Artinya, bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya. Artinya selama kalian terus-menerus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasul SAW, dan mengamalkannya, selama itu kalian tidak akan kafir. Wa man ya'tasim billah, maka siapa yang berpegang kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata beliau, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fi hadha siyaqil karimi faidatan. Pada dua ayat ini ada dua faidah. Al-ula, faidah yang pertama, ismatu atba'il wahyain minal kufur. Pengikut Al-Quran dan Sunnah
dia akan terlindung dari kekafiran. Dan Masya Allah ya, yang sesuatu yang luar biasa ketika seseorang terhindar dan terlindung dari kekafiran, Pak. Ya, karena kekafiran itu musibah besar kalau menimpa seseorang. Bahkan kalau dia mati dalam keadaan kafir, abada, dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, yakni annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum min. Artinya, kata beliau, kekafiran itu jauh dari kalian. Ya. Fa inna ayatillah tanzilu ala rasuli lailan wa nahara. Karena ayat-ayat Allah terus-menerus turun kepada Rasulullah SAW, ya, malam dan siang. Wa huwa yatluha alaikum, dan Rasulullah SAW senantiasa membacakannya kepada kalian. Wa yuballighuha ilaikum, dan menyampaikannya kepada kalian. Ya, orang yang senantiasa terus dibacakan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu hatinya jadi kuat di atas keimanan. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, Mbak. Ya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus 30 juz. Tapi Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit selama berapa? 23 tahun. Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru laula unzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir itu, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Maka Allah menjawab, kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran sekaligus? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran berangsur-angsur terus-menerus agar kami kokohkan dengan Al-Quran itu hatimu. Artinya apa, Pak? Orang yang senantiasa selalu bersama Al-Quran tiap harinya, dengan membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, itu keimanannya kokoh di hatinya tuh, Pak. Dan ini subhanallah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam sama saudaraku seiman. Ini faedah yang pertama kata beliau. Wasalnya, faedah yang kedua. Anna Allah Ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbiruhu al-kuffaru lil muslimin wa huwa iradatu takfirihim. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tipu daya yang terbesar orang-orang kafir untuk kaum muslimin itu apa? Bahwa mereka ingin sekali kaum muslimin kafir. Ya. Artinya orang-orang kafir itu, Pak, siang malam berusaha bagaimana supaya umat Islam itu murtad dari agama Islam. Bagaimana umat Islam kafir. Itu yang mereka inginkan memang. Ya. Makanya Allah mengatakan di ayat sebelumnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuthi'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jika kalian menaati sekelompok orang-orang ahli kitab itu, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kepada kekafiran. Itu yang mereka inginkan. Bagaimana di Indonesia orang-orang Nasrani siang malam bekerja supaya umat Islam murtad, Pak. Dengan kristologinya, kristenisasinya, dengan berbagai macam cara supaya umat Islam meninggalkan agama. Kalau orang Yahudi, memang mereka tidak menyebarkan agama. Orang Yahudi itu eksklusif, Pak. Mereka menganggap bahwa agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel, tidak untuk yang lain. Makanya mereka tidak menyebarkan agama. Tidak beda dengan orang Nasrani. Kalau Nasrani, mereka menyebarkan. Tapi orang Yahudi berusaha bagaimana kaum muslimin meniru gaya mereka.
Makanya Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho sama kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti millah mereka. Artinya umat Islam mengikuti gaya mereka saja sudah membuat mereka ridho. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Banyak kaum muslimin yang marah dengan Yahudi membom Palestina. Nah, kita semua marah. Akhirnya mereka memboikot produk-produk Yahudi. Bagus. Tapi anehnya gaya Yahudi masih dilakukan. Ya. Ini kan lagi lagi viral joget Velocity. Pernah dengar nggak? Itu kan ya, kalau antum melihat asalnya bukan dari Islam, itu dari Yahudi. Ya. Banyak kaum muslimin subhanallah tidak sadar kalau mereka melakukan gaya-gaya Yahudi. Islam saudaraku seiman rahimakumullah jami'an. Penting di sini kita harus pahami baik-baik. Karena orang Yahudi tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti gaya mereka. Orang Nasrani pun tidak ridho sampai kita mengikuti mereka. Maka Allah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani terus membuat tipu daya, makar, ya. Tujuannya supaya umat Islam mau kafir, mau mengikuti ya mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak ahli kitab, kata Allah, berharap ingin sekali bisa mengembalikan kalian dari keimanan menuju kekafiran. Karena dengkinya mereka yang ada pada diri mereka itu setelah jelas kepada mereka kebenaran. Di sini Allah menceritakan Pak tentang orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Bahwa mereka itu ingin sekali mengembalikan umat Islam kepada kekafiran. Ingin sekali. Faka'anna Allah yaqul mahma kana makruhumul kibar alladhi tazulu minhul jibal. Seakan-akan Allah mengatakan begini, sehebat apapun makar mereka, tipu daya mereka, sebesar apapun tipu daya mereka, walaupun tipu daya mereka itu bisa menghancurkan gunung sekalipun, ya, fa inna imanakum la yazulu ma aqamtum ala tilawatil wahyi kitaban wa sunnatan. Maka iman kalian tidak akan hilang. Iman kalian akan tetap kokoh. Kapan? Selama kalian terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Makanya kan Pak, orang Yahudi itu tahu banget Pak. Dakwah Sunnah, dakwah Salaf itu dakwah yang paling membahayakan mereka Pak. Makanya mereka berusaha berpangkat terus gimana caranya menghabiskan dakwah Sunnah. Mereka faham. Makanya antum melihat sejarah ya pemikiran-pemikiran sesat, ternyata di balik itu semua ada andil daripada Yahudi dan Nasrani. Abdullah bin Saba, siapa Abdullah bin Saba? Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Yang kemudian dia mencetuskan pemikiran Syiah. Abdullah bin Saba. Ya. Pemikiran Qadariyah asalnya dari mana? Dari Nasrani. Ya. Di mana Qadariyah itu munculnya di mana? Di Kufah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Kata beliau, "Kau kana awwalu man takallama fil qadar Ma'bad al-Juhani di Basrah." Yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani.
wa annahu la qadar, bahwa takdir itu nggak ada katanya. Wa annal amra unf, segala sesuatu itu katanya belum ditakdirkan oleh Allah. Para ulama menyebutkan Ma'bad al-Juhani mengambil keyakinan qadariyah itu dari siapa? Dari Susan an-Nasrani. Dari orang-orang Nasrani. Demikian pula akhul Islam, terbangunnya Banu Fatimiyah, ya Banu Ubaid al-Qaddah, itu ternyata ya orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam juga, sama. Silakan antum baca sejarah tentang firqah-firqah sesat. Rata-rata firqah-firqah sesat itu munculnya dari mereka yang dimasukkan ke dalam umat Islam, dan memang tujuannya untuk menghancurkan Islam. Ya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Madahib ya, Mawsu'atul Firaq Al-Mu'asirah, ensiklopedia firqah zaman sekarang. Di situ disebutkan tentang gerakan orientalis, Pak. Orientalis itu dibangun di mana? Di Inggris, sekitar pada abad 17 Masehi. Tujuan orientalis apa, Pak? Ya, orientalis itu tujuannya untuk menghancurkan Islam. Caranya bagaimana? Mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari kelemahan-kelemahannya. Dan saya pernah sampaikan kepada antum, ya, ada sebuah kamus hadis besar, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kalau antum ke Libya, ke perpustakaannya, minta ditunjukkan buku Al-Mu'jam Al-Mufahras. Buka siapa penulisnya. Nama penulisnya bukan Muhammad atau Ahmad atau Weng Sing. Orang orientalis. Dia membuat kamus hadis ini 50 tahun lamanya. Ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Ngapain mereka belajar hadis? Tujuannya untuk mencari-cari kelemahannya. Ya. Makanya orang orientalis lebih alim tentang hadis dari kita, Pak. Mereka sudah pelajari itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad. Itu dipelajari sama mereka tuh. Sementara kita boro-boro. Ya. Tapi mereka niatnya sudah salah. Tujuannya ingin untuk menghancurkan Islam. Qadarullah itu buku dicuri. Dicetak banyak-banyak manfaat buat umat Islam, alhamdulillah. Iya, karena itu mudah banget mencari hadis dengan Mu'jam Al-Mufahras itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, disebutkan dalam kitab tersebut, di antara cara kaum orientalis menghancurkan Islam adalah yang pertama, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Karena pemikiran yang menyesatkan ini, Pak, pintu masuknya mereka menghancurkan Islam. Ya. Contoh, pemikiran Khawarij. Pemikiran Khawarij itu kan mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij menganggap memberontak kepada pemimpin muslim yang berbuat maksiat itu harus. Dan pemikiran ini dijadikan jalan cara ya untuk menghancurkan Islam, yaitu dengan cara apa? Mencoreng Islam, Pak. Ya. Dibikin orang-orang yang pemikirannya kayak Khawarij begitu, Pak, mengkafirkan dan yang lainnya. Muncul ISIS, tahu kan ISIS? Ya. Itu Khawarij tulen itu, Pak. Pemikirannya sama seperti itu. Mengatakan pelaku dosa besar kafir.
Akhirnya apa? Membunuhi dan yang lainnya. Supaya apa? Tujuannya satu, mencoreng Islam. Oh, ternyata Islam itu teroris. Tuh buktinya ISIS. Ya. Sufi, tasawuf, dan Syiah. Ini dua firqah yang sangat merusak Islam. Maka mereka berusaha mendukung dua firqah ini. Syiah dan Sufi. Apalagi tasawuf, yang namanya tasawuf, Pak. Mereka punya keyakinan orang yang sudah sampai derajat hakikat itu tidak perlu ikut syariat Rasul. Ya. Makanya tidak aneh. Banyak pesantren-pesantren Sufi yang kiainya menyetubuhi anak muridnya, Pak. Makanya di Malaysia ada film namanya apa tuh? Bid'ah. Ya, kalau antum lihat. Ya, dengan apa tokoh fiktifnya Walid. Tapi ternyata kenyataan memang betul. Sampai di baru-baru ini saya baca itu di Lombok ada yang gayanya kayak gitu. Ternyata sudah 20 santri dia tiduri. Dengan iming-imingan katanya biar rahim kamu barokah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, seperti ini merusak Islam, Pak. Merusak Islam. Belum lagi Syiah yang mereka sangat benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Suriah berapa juta kaum muslim yang dihabisi sama mereka. Ya, Bashar Assad itu kan Syiah banget, Pak. Di Palestina juga bagaimana sebetulnya Syiah bekerja sama dengan Yahudi yang kelihatannya sih perang padahal mah perang-perangan. Ya, Lebanon dengan Hizbullah itu hakikat Hizbullah, Pak. Itu Syiah itu. Ya. Cuma banyak orang yang tertipu oleh media. Karena mereka punya media membalikkan fakta. Seakan-akan mereka lah yang berjuang. Seakan-akan mereka yang melawat Yahudi padahal temenan. Ya. Banyak yang tertipu oleh media. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Makanya kaum orientalis itu berusaha menumbuhkan atau mendukung semua pemikiran-pemikiran sesat. Dan berusaha untuk menyerang orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Dan menisbatkan mereka kepada pemikiran-pemikiran yang aneh. Radikal. Teroris. Ya, dengan apa lakop-lakop gelar-gelar yang membuat orang lari, takut. Wahabi. Ya. Tujuannya apa? Supaya umat Islam lari. Supaya umat Islam lari. Akhul Islam, saudaraku seiman. Nah ini, saudaraku seiman. Kata beliau, kita lanjutkan, walaysa hadha ghariban ala man ayqana biqalbi anna Allah ja'ala mu'in al-hayati fil wahyi. Atau ma'in al-hayati fil wahyi. Dan ini tidak aneh bagi orang yang hatinya penuh dengan keyakinan bahwasanya Allah menjadikan mata air kehidupan itu adanya pada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, ijabahlah, ya, jawablah, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Ya. Wa'adamul hayata ini hayatul qalb. Karena kehidupan yang paling agung itu, Pak, kehidupan hati. Ya. Kehidupan badan dengan kehidupan hati, mana yang lebih agung? Jawab, kehidupan hati lebih agung. Badan hidup, tapi hati mati. Akibatnya apa? Akibatnya berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kalau hati hidup, walaupun badannya cacat,
manfaat yang luar biasa untuk kehidupan. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa ahyan nasa atba'uhum wa ahyan nasi atba'uhum lil wahyi. Maka manusia yang paling hidup hatinya adalah yang paling mengikuti wahyu. Ya. Nah, firqah sesat itu, Pak, berusaha bagaimana umat Islam berpaling dari wahyu. Dengan cara apa? Memberikan syubhat. Seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka memberikan sebuah statement yang aneh, yang membuat kaum muslimin jauh dari wahyu. Apa katanya? Katanya dalil akli, dalil akal, itu lebih pasti dibandingkan dalil wahyu. Akhirnya mereka bikin kaidah. Dalil wahyu itu sifatnya dhonni, dugaan. Sedangkan dalil akli, kata mereka, sifatnya qat'i, pasti. Nah, dengan muqaddimah ini mereka bikin lagi apa? Sebuah hasil, natijah. Kalau bertabrakan antara dalil akli dengan dalil nakli, maka yang harus didahulukan, kata mereka, dalil akli. Kenapa? Karena dalil nakli itu dhonni, sifatnya apa? Masih dugaan, bukan pasti. Yang pasti itu dalil akal. Dan itu yang dikatakan oleh Fakhrul Razi dan banyak lagi dari kalangan Mu'tazilah, seperti itu mereka. Sehingga gara-gara pemikiran seperti ini, Pak, mereka menjauhkan umat Islam dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mu'tazilah mengatakan hadis ahad bukan hujjah, wajib ditolak. Yang bisa diterima hanya hadis mutawatir. Akibatnya apa, Pak? Berapa banyak, bahkan ribuan hadis ditolak hanya karena klaim katanya itu hadisnya apa? Ahad. Akhirnya mereka menghalangi kaum muslimin untuk kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang muncul ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah, kata mereka apa? Ya, cukup Al-Quran. Hadis itu masih meragukan, kata mereka. Karena hadis itu menurut mereka periwayatan dari orang ke orang. Yang namanya dari orang ke orang bisa jadi salah. Kalau Al-Quran udah jelas mutawatir, jadi cukup Al-Quran. Akhirnya hadis dibuang. Mereka pahami Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Iya. Dan subhanallah, Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya ingkarus sunnah itu. Itu semua akhwat Islam, hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin berpaling dari wahyu. Kalau Syiah jangan tanya. Kalau Syiah mengatakan bahwa apa? Al-Quran yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah itu katanya sudah diubah-ubah oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran yang kita punya itu menurut orang Syiah sudah tidak otentik, Pak. Sudah diubah-ubah. Ya. Dan mereka mengkafirkan para sahabat, kecuali beberapa orang saja. Akibatnya apa? Kalau para sahabat dikafirkan, berarti periwayatan para sahabat dari Rasulullah ditolak semuanya. Sedangkan yang membawa Al-Quran kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Yang membawa hadis kepada kita, siapa kalau bukan para sahabat? Makanya mereka kafirkan para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan Al-Quran dan Sunnah. Dan berhasil. Ya, orang-orang banyak yang percaya dengan keyakinan Syiah itu. Ketika ditanya terus Al-Quran yang benar yang mana? Mereka bikin sebuah keyakinan apa? Bahwa imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Kata mereka, yang tahu imam kami. Ketika ditanya mana Qurannya? Katanya, ya ada di imam kami. Itu Quran yang asli itu 3 kali lipatnya Quran yang ada, katanya.
Sampai sekarang pun nggak ada, Pak. Ya, subhanallah. Ketika dibacakan kepada mereka ayat, bukankah dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Orang Syiah bikin keyakinan lagi bahwa Allah punya sifat bada. Allah bisa berubah pikiran. Ya. Kata mereka, itu kan dulu Allah berpikiran begitu, sekarang udah nggak lagi. Dari mana kamu tahu bahwa Allah berubah pikiran? Dari imam kami. Lalu begitu. Iya. Subhanallah ya akhal Islam, saudaraku seiman. Memang usaha untuk merusak Islam dari dalam itu luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah, Rasulullah sudah memberikan kabar gembira bahwa kata Rasulullah apa? La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Alhamdulillah. Iya. Rasulullah sabda, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Alhamdulillah. Iya, itu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu, Pak. Yang tegak di atas Sunnah, di atas kebenaran. Iya. Wabihadza yadukku fahmuka li qawli Rasul SAW. Kata beliau, oleh karena itulah, ya, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Artinya selama kalian berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai singgah kepadaku di telaga haud. Artinya apa? Orang yang berpegang kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, dialah yang nanti akan singgah di telaga haudnya Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini, Pak. Yang selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan sebatas-batas pemikiran otak sendiri, enggak, Pak. Banyak umat Islam di Indonesia ini merasa dirinya intelek, ya, karena dia profesor, doktor, lalu ngomong masalah agama hanya dengan akal-akalan saja, bukan berdasarkan wahyu Al-Quran, hadis, ya. Waqala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bih illa amiltu bih. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun yang Rasulullah SAW kerjakan, kecuali aku sudah kerjakan. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azik. Karena aku khawatir, kata beliau, kalau aku tinggalkan perintah Rasul sedikit saja, aku langsung menyimpang. Masya Allah. Abu Bakar luar biasa. Seorang sahabat yang sangat kuat berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, Pak, mengirim pasukan Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid dikirim oleh Rasulullah untuk memerangi kaum Romawi, pasukan Romawi. Di tengah perjalanan, Rasulullah meninggal. Rasulullah SAW meninggal. Sampailah kabar kepada Usamah dan pasukannya bahwa Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya mereka berhenti dan tidak melanjutkan. Setelah Abu Bakar, ya, ditunjuk jadi khalifah, banyak sahabat minta kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, lebih baik kita tarik saja pasukan Usamah itu ke kota Madinah. Karena banyak yang murtad. Ya, kata Abu Bakar apa?
demi Allah, aku tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, tetap Abu Bakar mengirimnya. Dan ternyata maslahatnya agung, Mbak. Ketika orang-orang yang ingin murtad mendengar pasukan kaum muslimin pergi untuk memerangi Romawi, yang tadinya mau murtad nggak jadi murtad. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata umat Islam masih punya kekuatan yang luar biasa. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. فهذا صديق الأمة يخشى على نفسه الانحراف عن الصراط المستقيم إن هو فرط في شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Ini dia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau takut menyimpang dari jalan yang lurus jika beliau menyia-nyiakan sedikit saja dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar, Pak, dijamin masuk surga nggak? Hah? Rasulullah SAW apa? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Udah dijamin masuk surga, tapi beliau tetap takut, khawatir. Kata Abu Bakar, aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari perintah Nabi, aku sesat. Sementara kita nggak ada jaminan masuk surga. Banyak menyia-nyiakan perintah Rasul SAW. Banyak menyia-nyiakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang beda. Ya, orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sebagai surga, ternyata orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lanjutkan saudaraku seiman. مع أنه كان شديد التمسك بما دق وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, di mana Abu Bakar orang yang paling berpegang kepada sunnah Nabi SAW, baik kecil maupun besar. فكيف قرت أعين المبتدئة وهدأت جفونهم. Ya, maka bagaimana orang-orang yang suka berbuat bid'ah itu kok bisa merasa tenang? Kok bisa ya merasa mereka ini bakalan masuk surga, Pak? Sementara Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga aja merasa ketakutan, khawatir. Zaman sekarang kan banyak, Pak, karena merasa dirinya keturunan Nabi, seakan-akan pemegang pintu surga mereka. Ya, bahkan di Kalimantan tuh ada tuh, ya, orang yang katanya punya sertifikat surga, Pak. Ya, waktu saya dulu tahun 2002 itu dakwah di sana, sampai ada yang jual sawahnya demi untuk bisa mendapatkan sertifikat surga, Pak. Ya, Masya Allah. Dia bisa ngejamin orang masuk surga, padahal dia sendiri siapa yang jamin? Kalau Abu Bakar sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Umar, Utsman, ada dalilnya. Dia, mana dalilnya dia masuk surga? Kok bisa-bisanya mengaku-ngaku bahwa dia bisa bikin sertifikat surga? Subhanallah. Ya. Nah, ini akhal Islam saudaraku seiman. Wa qad ra'a Syaikhan an Abi Hurairah annahu qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Lamma tuwfiya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, wastukhlif Abu Bakrin ba'dah, dan Abu Bakar pun diangkat jadi khalifah. Kafara man kafara minal Arab, banyak orang-orang Arab murtad. Ya. Maka Abu Bakar pun memerangi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, pengikut Nabi palsu. Kelompok yang kedua, yang kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kelompok ketiga, orang-orang yang tetap Islam tapi tidak mau bayar zakat. Karena mereka punya keyakinan zakat itu katanya hanya untuk Rasulullah SAW, tidak untuk yang lain. Maka Abu Bakar tetap ingin memerangi mereka. Bapaknya Umar tidak setuju dengan sikap Abu Bakar.
Ya, qala Umar li Abi Bakar, berkatalah Umar kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Waqad qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Hai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi manusia yang masih mengucapkan la ilaha illallah? Sementara Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah terpelihara dariku hartanya dan dirinya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Artinya Umar memahami hadis ini, Pak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh diperangi. Iya. Apa kata Abu Bakar? Membantah pendapat Umar. Wallahi, la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah. Aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Ya. Fa inna zakata haqqul mal. Karena zakat itu haknya harta. Karena kan Nabi mengatakan di situ apa? Aku akan perangi orang sampai mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, terpelihara apa? Jiwanya dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Paham tidak? Nah, Umar tidak memahami makna kecuali dengan hak Islam. Abu Bakar berhujah dengan kata-kata ini, kecuali dengan hak Islam. Kata Abu Bakar apa? Sesungguhnya zakat itu hak harta. Ya. Berarti, kata Abu Bakar, berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat pun harus diperangi berdasarkan hadis itu. Namun, Pak, sebetulnya ada lafaz lain yang tidak sampai kepada mereka berdua. Yaitu lafaz Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis itu dengan lafaz umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sampai mereka sholat dan zakat. Ya, cuman lafaz ini tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Namun ini menunjukkan akan kefakihan Abu Bakar, Pak. Kedalaman pemahaman siapa? Abu Bakar. Ya. Kata beliau, wallahi ya Umar, demi Allah ya Umar, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW laqataltum ala man'i. Kalaulah mereka tidak mau membayar anak itu anak kambing. Itu anak, kalau bahasa Indonesia kan anak-anak ya, anak itu bahasa Arab, Pak. Ya, artinya kambing kecil yang masih kecil tuh anak namanya. Dijadiin bahasa Indonesia anak-anak. Ya, kalaulah mereka dahulu membayar anak kepada Rasulullah, kemudian tidak mau bayar kepadaku, aku akan perangi mereka. Iya. Maka melihat itu Umar melihat pemahaman Abu Bakar benar. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.